Bang Saud, kalau Anda perhatikan selama proses pemeriksaan atau penyelidikan kasus ini ya, apakah sebetulnya konstruksi kasusnya itu sudah lengkap, mudah sebetulnya untuk melihat alurnya dari hulu ke hilir dengan jelas dan menemukan praktik korupsinya itu sebetulnya mudah saja dalam kasus ini? Ya, pertama kan memang sudah disebutkan kerugian negaranya ya, walaupun Hmm. kemarin ada debat juga, ada yang bilang 2 triliun, common sense-nya, tapi kalau versinya diumumkan oleh KPK 1 triliun itu kerugiannya sudah jelas. Terus kemudian tinggal bagaimana kickback-nya sebenarnya, kalaupun ada kickback-nya nanti seperti apa, mereka yang kemudian lebih memahami. Tapi kalau seperti Mbak Sylvia tadi bilang bahwa ini sudah tidak terlalu ruwet kasusnya, Mhm. karena sudah banyak lebih dari 2 bukti kalau menurut saya. Ya kemudian itu bisa kita pastikan pertanggungjawaban dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang 8 2019 pasal 64 itu yang sangat menentukan dalam kasus ini adalah menterinya. Itu Mbak. Mhm. Jadi kalaupun memang betul ditemukan bukti korupsinya, berarti ini kasus korupsi yang dimulai dari korupsi kebijakan ya Bang Saud ya, karena harus mengubah dulu persentase kuota itu. Ya tentunya kan nanti di situ terlihat niat jahatnya. Kalau udah tertulis dan itu undang-undang loh. Undang-undang itu yang disebutnya 8% itu kan kuota khusus itu undang-undang, itu perintah undang-undang. Terus kemudian mengubah dengan alasan yang menjadi 50-50 itu kan ya akan ada perdebatan lah. Keputusan itu bisa dibuat yang sudah sangat tertulis gitu. Kecuali kalau tidak tertulis itu kan menjadi sulit kalau kemudian itu disebutnya sebagai sebuah kebijakan atau sebuah diskresi. Katakan saja juga diskresi dan kebijakan, nanti itu juga akan terlihat di mana hal itu menjadi menimbulkan kerugian tidak hanya materinya tapi imaterialnya yang dari awal kan kita sudah menjelaskan bahwa 20.000 kuota tambahan itu kan sebenarnya dalam upaya pemerintah untuk mengecek apa yang disebut sebagai antrian di jalur Ya. reguler. Nah, antrian di jalur reguler ini kan sesuatu yang sebenarnya harus diselesaikan, tetapi nyatanya kan malah jadi tidak sesuai dengan apa namanya tujuan semula, dan tidak sesuai juga dengan undang-undang yang sudah sangat kita harus patuhi, gitu Mbak. Baik, terakhir Bang Saud, mungkin masyarakat harus diingatkan kembali ya, kenapa kami menyoroti kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji ini karena dampaknya itu seperti apa Bang Saud yang Anda lihat? Apakah dampaknya memang sangat langsung menyentuh kepada masyarakat sehingga ini menjadi pelajaran penting bagi praktik penyelenggaraan haji berikutnya? Ya, yang paling kita harus pahami kan ini kan makanya disebutnya reguler ya, artinya kan udah proses yang tiap tahun harus dijalankan. Dan KPK sudah sangat melakukan banyak kajian-kajian di sini di tata kelola. Tata kelola yang tidak hanya terkait langsung dengan tata kelola banyak transportasi dan seterusnya, tetapi kan banyak, apakah itu dikaitkan dengan fasilitas, apakah itu dikaitkan dengan konsumsi, itu kan kaitannya banyak. Karena kemarin ada debat kok KPK juga lari persoalan-persoalan menerima pengaduan dari jemaah khusus, apakah mereka ditempatkan di kasus yang reguler. Ini kan menunjukkan tidak hanya soal bagaimana kuota, ini kan soal bagaimana kita bisa menjalankan ya tugas-tugas pemerintah di mana setiap yang melaksanakan kewajibannya, menjalankan ibadahnya, menjadi berangkat mulai dari rumah menuju kota suci, terus kemudian kembali lagi ke Indonesia. Itu kan banyak variabel-variabel yang harus dikaitkan, tidak hanya soal jumlah kotanya saja gitu. Dan ini yang menurut saya bagaimana sebenarnya kita bisa memberi pastian bahwa mereka berangkat dengan aman dan kembali dengan aman. Jangan lupa pastian itu cukup panjang. Itu sebabnya dari awal saya memfokuskan ujian sekali di dalam planning mulai dari sejak KPK berdiri sampai kemudian akhir juga beberapa tahun yang lalu lah, katakan 2023. Sehingga kajian-kajian itu harus dipatuhi dan kita harus menempatkan semua yang berangkat itu sesuai dengan mereka sudah melaksanakan kewajibannya gitu. Kemudian kenapa haknya tidak kita berikan? Nah ini yang kita harus pahami, Mbak Sylvia.
Oke, baik kalau begitu. Bang Saud, terima kasih atas pandangan Anda di program Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.